Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Trinastiti. Di sini kita akan membahas tentang hak asasi manusia. Yang pertama, konsep Islam dan konsep Barat, hakikat hak asasi manusia. Yang kedua, konsep hak asasi manusia di Indonesia. Yang ketiga, bentuk-bentuk hak asasi manusia. Yang pertama, konsep Islam dan konsep Barat, hakikat hak asasi manusia. Barat dalam memaknai konsep hak asasi manusia semata-mata hanya bersifat antroposentris, sedangkan di Timur, dalam hal ini, Islam memaknai konsep HAM lebih bersifat teosentris, sehingga wajar jika hukuman pidana Islam kaitannya dengan hukuman mati oleh Barat dianggap sebagai produk hukum yang melanggar hak asasi manusia, sehingga Barat lebih mementingkan hak individu daripada kewajiban hak asasi manusia. Di pihak lain, menurut kalangan Islamisasi radikal, hukum qisas atau hukuman mati justru akan melindungi hak asasi manusia. Karena sumber hukum pidana Islam itu berasal dari Tuhan, maka hukuman mati tetap harus dijalankan di muka bumi ini. Perdebatan konsep hak asasi manusia kaitannya dengan hukuman mati antara Islam dan Barat tidak akan pernah selesai, dikarenakan perbedaan cara pandang, prinsip, metodologi, serta perbedaan teologi. Oleh karena itu, dalam konteks hukuman mati, pemerintah Indonesia sebagai negara hukum harus mengambil langkah yang jelas, manakah yang semestinya harus dipilih, hak asasi manusia, konsep Islam atau konsep Barat. Hal ini sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pelindungan hak asasi manusia terpidana mati, karena konsep hak asasi manusia di Indonesia masih belum jelas jenis-jenis kelaminnya, hak asasi manusia Islam atau hak asasi manusia Barat. Yang kedua, konsep HAM di Indonesia. Di Indonesia, pengertian hak asasi manusia HAM ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, bentuk-bentuk hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi. Yang kedua, hak asasi politik. Yang ketiga, hak asasi hukum. Yang keempat, hak asasi ekonomi. Yang kelima, hak asasi peradilan. Yang keenam, hak asasi sosial budaya. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.